Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Fine, great, fantastis. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester 2. Di semester 2 kali ini, teman-teman akan diajar oleh Ustadz Riki Susilo. Perkenalkan, nama Ustadz Riki Susilo. Di semester kedua kali ini, Ustadz akan mengajarkan tentang pelajaran 6. Di pelajaran 6 kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak beliau sangatlah sempurna. Beliau menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau diutus untuk membawa kasih sayang kepada seluruh penghuni dunia, termasuk manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu apa saja keteladanan Rasulullah SAW? Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup penuh dengan kebebasan dan kejahatan. Pada waktu itu berlaku hukum rimba, yaitu orang yang kuat dialah yang berkuasa, dan orang yang lemah akan ditindas oleh yang kuat. Pada zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, artinya adalah zaman kebodohan. Mereka sudah melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan nabi-nabi terdahulu. Tingkah laku mereka benar-benar rusak. Mereka menyembah berhala, merampok, menganiaya, berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan. Bahkan mereka tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai pembawa sial dan merendahkan martabat keluarga. Ketika bangsa Arab dalam masa kebodohan atau masa kejahiliahan, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau akan mengibarkan agama Allah, yaitu agama Islam, dan Al-Quran sebagai pedomannya, sehingga bangsa Arab terbebas dari kebodohan dan kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal dunia. Pada saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad SAW belum lahir dan masih berada di dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan Tahun Gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, kota Mekah diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang panglima perang dari kerajaan Habasyah. Mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Penyerangan tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang melempari Abraha dan pasukan bergajahnya dengan batu kerikil yang sangat panas. Abraha pun mati dalam peristiwa tersebut. Riwayat penyerangan Abraha tercantum dalam firman Allah surat Al-Fil, surah ke-105 ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak hingga masa kerasulannya. Anak kecil atau bayi di Mekah biasanya dititipkan kepada perempuan-perempuan dusun untuk disusukan. Kebiasaan itu dimaksudkan agar si bayi selalu menghirup udara bersih dan segar. Orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah Az-Zuhriyah.
Setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, bekas budak Abu Lahab. Lalu terakhir disusul oleh Halimah binti Abu Daud Asy-Syaidiyah. Pada usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Ketika pulang ke Mekah, di tengah perjalanan tidak jauh dari Madinah yaitu Abwa, Aminah jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di tempat meninggalnya tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang terhadap cucunya. Namun perasaan sayang itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an sebagai kitabnya. Al-Qur'an menjadi pegangan setiap muslim untuk melaksanakan aturan hidup sesuai jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, ramah, lemah lembut, sopan santun, dan menepati janji. Hingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sidik atau benar, amanah, yaitu percaya, tabligh, yaitu menyampaikan, dan fatonah, yaitu cerdas. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling sempurna. Beliau pantas dijadikan suri teladan bagi kita. Beliau memiliki banyak sifat terpuji. Sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap dan berkata benar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dan bersikap tidak benar atau bohong. Sebagai anak muslim, kita harus bersikap dan berkata benar sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim tidak boleh berkata bohong, baik kepada orang tua, guru, maupun teman. Jika kamu berbohong, kamu akan dibenci Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kamu bohongi. Sebaliknya, jika kamu bersikap baik dan berkata benar, maka Allah Subhanahu wa taala dan semua orang akan menyayangimu. 2. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Maksudnya semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dapat dipercaya. Sebagai anak muslim, kita harus berperilaku amanah. Misalnya, jika kamu mendapat pesan dari orang tua yang harus disampaikan kepada guru, maka kamu harus benar-benar menyampaikannya. Jika kamu dititipi makanan agar dijaga sampai nenek datang, maka kamu harus menjaganya dengan baik. Jika kamu memakannya sebelum nenek datang, maka kamu tidak dapat dipercaya
atau tidak amanah. Sekali orang lain tidak percaya kepadamu, maka selamanya kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, jadilah orang yang amanah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kabar baik dan peringatan bagi kita semua. Sebagai anak muslim, kita harus menyampaikan kabar atau berita baik kepada setiap orang, bukan berita jelek dan bukan pula berita yang menjelekkan orang lain. Contoh, menyampaikan berita yang baik adalah memberitahu teman yang tidak masuk sekolah karena sakit bahwa ada tugas dari ibu atau bapak guru. Dengan begitu, temanmu itu tidak akan tertinggal pelajaran dari teman yang lain. Yang keempat, fatonah. Fatonah berarti cerdas. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW itu sangat cerdas. Pada usia yang sangat muda, beliau pernah menengahi permasalahan di kalangan masyarakat Mekah mengenai peletakan Hajar Aswad. Kita sebagai anak muslim harus menjadi anak yang cerdas, seperti Nabi Muhammad SAW. Cerdas bukan hanya mendapat peringkat 1 di sekolah. Cerdas juga berarti bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan damai. Misalnya kamu melarai anak yang berkelahi gara-gara permainan kelereng. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan damai. Kamu bisa menjadi juri, lalu dua anak itu mengulangi permainan kelerengnya. Nah teman-teman, itulah tadi kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani sikap beliau dan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari Ustadz ya. Sebelum mengakhiri mata pelajaran ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.